Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki seri yang keempat tentang topik jangan takut. Nah, topik hari ini di seri yang keempat adalah Hai Zakaria, jangan takut, sebab doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, hari ini pembacaan kita terambil dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai pada ayat yang ke-25. Saudara bisa membaca di Alkitab saudara masing-masing. Namun saya akan membacakan kepada saudara semua di dalam ayat ke-13. Ini adalah ayat kunci dalam pembacaan ini. Demikian kata firman Tuhan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya. Yang dimaksud malaikat di sini adalah Gabriel. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Siapakah Zakaria? Zakaria adalah seorang imam. Dia menikah dengan seorang wanita yang keturunannya juga sama, yaitu dari Imam Harun. Nah, Zakaria dan Elisabet hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu hidup sesuai perintah dan ketetapan Tuhan. Bahkan mereka melakukan semuanya itu tidak bercacat. Artinya mereka hidup dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Namun saudara, ada satu hal yang sangat-sangat menakutkan bagi Zakaria dan Elisabet. Saudara, yaitu tidak memiliki keturunan. Saudara, Zakaria adalah seorang imam yang sungguh luar biasa. Dia memiliki tim di dalam pelayanan, dan pada waktu itu Imam Zakaria mendapat bagian untuk memimpin umat-umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagi Zakaria, hal yang sangat menakutkan adalah tidak memiliki keturunan. Saudara, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pikirannya Zakaria tidak akan mungkin di usia seperti Zakaria dan Elisabet yang sudah tua akan memperoleh keturunan. Harapan Zakaria dan Elisabet adalah mereka memiliki keturunan. Untuk apa? Agar melanjutkan visi dan misi dari Zakaria. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang telah kita baca dalam ayat kunci, yaitu ayat 13. 13b dikatakan, doamu telah dikabulkan Tuhan. Doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Dan ini adalah cara untuk memulihkan ketakutan Zakaria. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang menakutkan hidup saudara? Apakah ketakutan itu sama seperti Zakaria atau ketakutan yang lain? Tapi hari ini satu jawaban yang datang buat kita untuk memulihkan, untuk kita bisa menang dari ketakutan, yaitu doa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa itu doa?
doa di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-14. Definisi doa adalah berbicara kepada Bapa di sorga. Saudara bisa membayangkan Zakaria setiap hari berdoa hanya untuk meminta keturunan. Setiap hari Zakaria datang berbicara ke Tuhan, tidak ada yang lain, hanya keturunan. Kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi, di dalam Markus 11 ayat 24, doa artinya suatu permintaan atau permohonan kepada Bapa di sorga. Zakaria menaikkan suatu permohonan kepada Bapa di sorga setiap hari, yaitu keturunan. Saudara, dan yang ketiga, doa harus dengan iman. Doa harus dengan iman. Terambil di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Dikatakan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Apabila kita berdoa dengan keyakinan, kita berdoa dengan iman, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara, hari ini saudara bisa lihat apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Imam Zakaria. Dikatakan di dalam ayat 13b, dikatakan, doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, apa alasannya Tuhan mengabulkan doa Zakaria? Mengapa Tuhan mengabulkan doa Zakaria? Saudara, ada 3 hal yang Zakaria lakukan. Zakaria sudah lama melayani Tuhan. Zakaria sudah lama berdoa. Zakaria sudah lama menjadi seorang imam, memimpin umat. Tapi satu hal yang ia belum peroleh, dan itu baginya sangat-sangat menakutkan. Dan ada 3 hal, 3 alasan kenapa Tuhan mengabulkan doa Zakaria. Saudara, yang pertama, dalam ketakutan, Zakaria dan Elisabet tetap hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sesuai perintah, sesuai ketetapannya. Mereka tidak bercacat, mereka lakukan itu semuanya dengan segenap hati, seutuhnya di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengabulkan doa karena Zakaria dan Elisabet tetap setia melayani Tuhan, melayani umat-umat yang Tuhan percayakan. Mereka tetap setia. Sekalipun Zakaria dan Elisabet ada ketakutan di dalam hati kecil mereka, di mana mereka mengharapkan agar mereka memperoleh keturunan. Tetapi itu tidak menghambat Zakaria dan Elisabet untuk tetap melayani Tuhan, untuk tidak melayani Tuhan, namun mereka tetap setia melayani Tuhan. Poin yang ketiga adalah Zakaria dan Elisabet tetap setia, tetap taat untuk beribadah kepada Tuhan. Ketakutan tidak menjadi alasan untuk menghambat mereka setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ibadah itu mengandung janji. Saya percaya, kita semua percaya bahwa Zakaria dan Elisabet percaya bahwa hanya 3 hal yang mereka lakukan. Doa mereka selama ini pasti dijawab oleh Tuhan. Dan saudara, apa yang sudah dikatakan di ayat 7 tadi, Yohanes
diberikan Tuhan lahir dari rahim Elisabet dan Yohanes ini, seorang anak yang penuh dengan Roh Kudus. Dialah yang mempersiapkan jalan Tuhan Yesus. Dialah yang membawa umat-umat Tuhan, khususnya bangsa pilihan Tuhan, berbalik kembali kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis membuat Zakaria dan Elisabet bersukacita, sebab di mana kemandulan Elisabet itu diangkat Tuhan, dan Tuhan memberikan seorang anak yang lahir di usia tua Elisabet, dan anak mereka yaitu Yohanes membawa sukacita bagi mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berapa banyak doa saudara hari ini belum dijawab Tuhan? Apa ketakutan yang terus menghantui hidup saudara? Apa ketakutan yang terus menghambat hidup saudara? Hari ini doamu harus menggoncangkan hati Tuhan. Doamu harus mengetuk pintu hati Tuhan, pintu hati Bapa di sorga. Bagaimana caranya? 3 hal yang telah Zakaria lakukan. Saya percaya pasti Tuhan mengabulkan doa saudara, sama seperti Tuhan mengabulkan doa Zakaria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.